saya akan berbagi pengalaman bagaimana tips dan trik untuk kamu-kamu yang sedang isolasi mandiri di rumah, dan bagaimana caranya merawat pasien COVID agar kita tidak ikut tertular. Artinya, jika kita melakukan isolasi mandirinya dengan benar dan disiplin, insya Allah tidak tertular. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Desi, saya seorang makeup artist. Tidak seperti biasanya, di video kali ini saya akan membahas hal yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya selama 1 bulan, lebih kurang 1 bulan ke belakang yang tidak aktif di YouTube karena kedua orang anak saya secara bergantian terkena COVID-19. Nah, semoga di video kali ini bisa teman-teman ambil hikmah dan manfaatnya agar bisa dijadikan pelajaran untuk tidak mengalami hal yang sama. Teman-teman, saya mempunyai 2 orang anak. Yang pertama terkena adalah putri sulung saya. Kemudian pada saat yang sulung negatif, seminggu kemudian adiknya juga tertular dari luar ya, jadi bukan dari kakaknya. Oke, kita mulai ya. Jika teman-teman mengetahui bahwa ada mungkin keluarga, saudara yang terkena COVID, nah yang pertama harus teman-teman lakukan adalah jangan panik. Kemudian yang harus diingat juga adalah jangan saling menyalahkan ya teman-teman ya. Kalau udah kejadian seperti ini, fokuslah pada solusi. Apa nih yang harus dilakukan agar mungkin adik, teman atau saudara kita yang terkena itu bisa segera diobati. Pada saat mengetahui bahwa salah satu rekan kerjanya terkena COVID-19, yang dilakukan oleh putri saya adalah langsung isolasi mandiri, langsung istirahat, kemudian 2 hari kemudian setelah ada gejala terasa kurang enak badan, ada sedikit demam, maka langsung memeriksakan diri untuk melakukan tes ya, waktu itu melakukan tes genos dan swab antigen. Nah, pada saat itu hasilnya negatif. Ini juga menjadi tips untuk teman-teman. Pada saat kita mencurigai diri kita terkena COVID, yang pertama harus dilakukan adalah langsung isolasi mandiri, langsung istirahat, berdiam di kamar, jangan melakukan kontak dengan siapapun. Nah, setelah ada gejala, sebaiknya bersabar dulu, mungkin tunggu 2 atau 3 hari kemudian jika benar-benar fix ternyata ada gejala. Nah, saat yang paling tepat untuk melakukan swab antigen berdasarkan pengalaman adalah 4-5 hari setelah ada gejala. Karena berdasarkan pengalaman putri saya saat itu, begitu mengetahui ada temannya yang terkena COVID, langsung melakukan tes genos dan antigen. Tapi ternyata hasilnya negatif, jadi ada kemungkinan false negatif ya, karena mungkin pada saat itu si virusnya mungkin belum berkembang atau belum bereaksi di dalam tubuh, sehingga pada saat dicek hasilnya negatif. Nah, setelah dicek 5 hari kemudian dengan melakukan tes PCR, ternyata putri saya positif. Jadi sekali lagi, jika curiga kita terkena COVID, maka bersabarlah 3-4 hari. Teman-teman cukup melakukan isolasi mandiri sambil dipantau untuk memastikan agar hasilnya akurat. Pada saat kejadian putri saya sakit itu, keadaan di Bandung rumah sakit penuh di mana-mana. Sehingga akhirnya setelah kita konsultasi dengan dokter online, dokternya menyarankan untuk tidak ke rumah sakit ya, karena pada saat itu kondisi di Indonesia memang lagi heboh-hebohnya ya, sampai pada saat itu kalau nggak salah sampai sempat angkanya di 40 ribuan per hari. Nah, akhirnya saya dan putri saya beserta keluarga memutuskan oke, kita isoman di rumah. Jadi setelah dipantau oleh dokter, waktu itu sempat dibawa ke UGD. Setelah sempat di ronsen, sempat dicek darah dan lain-lain, akhirnya oke, harus istirahat di rumah. Anak saya mempunyai komorbid yaitu asma, tapi berdasarkan hasil ronsen dan tes darah, dokter mengatakan bahwa sebaiknya dirawat di rumah saja karena semuanya masih terkendali. Jadi kami memutuskan untuk dirawat di rumah.
Hal selanjutnya yang harus dilakukan jika sudah diputuskan untuk isolasi mandiri di rumah, teman-teman harus menyiapkan satu kamar terpisah untuk pasien COVID. Jangan disatukan dengan anggota keluarga lainnya yang sehat. Jangan lupa persiapkan termometer dan alat untuk mengukur saturasi ya. Jadi saturasi ini adalah kadar oksigen di dalam tubuh. Nama alatnya oximeter. Harganya cukup murah ya teman-teman ya. Saya beli di Shopee, itu harganya bervariasi antara 80 sampai 150.000. Nanti teman-teman bisa cek oximeter. Mungkin bisa di toko-toko online. Nah, karena kita berada di rumah, rutinlah mengecek suhu tubuh dan mengecek kadar oksigen atau saturasi ini dengan menggunakan oximeter tadi. Normalnya, ukuran angkanya sebaiknya berada di atas angka 95. Nah, jika teman-teman sudah punya alat pengukur ini, jadi teman-teman bisa berkonsultasi dengan dokter jika angkanya di bawah angka tersebut. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan apabila ada pasien COVID di rumah kita adalah beritahu anggota keluarga yang lain. Teman-teman harus menjelaskan bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, dan usahakan agar semua anggota keluarga bisa nurut dan patuh terhadap aturan-aturan yang akan ditetapkan selama ada anggota keluarga kita yang sedang dirawat. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker walaupun di dalam rumah. Hal ini masuk akal kan karena ada pasien COVID di rumah, jadi kita harus melindungi diri lebih ekstra. Jadi walaupun di dalam rumah selalu gunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan untuk tidak satu ruangan dengan penderita atau pasien COVID tadi ya. Sebaiknya si pasien hanya berdiam di kamar, dan kalaupun si pasien ingin keluar, usahakan untuk tidak satu ruangan. Jadi tunjuklah satu orang yang akan merawat pasien tersebut, mengantarkan makanannya, mengurus pakaian kotornya, mencuci bekas makannya, dan hal-hal yang berhubungan dengan pasien tadi. Biarkan hanya satu orang yang mengurusnya, sementara anggota keluarga yang lain mungkin bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tips selanjutnya yang saya lakukan pada saat putri saya sakit adalah selalu menyemprotkan desinfektan. Nah, teman-teman, bentuknya seperti ini, berbentuk butiran tablet. Teman-teman bisa mencari obat ini di Shopee ya. Jadi ini adalah klorin. Kata kunci nanti teman-teman bisa ketik ya, klorin desinfektan. Nah, si tablet ini teman-teman bisa masukkan ke alat spray ya. Contohnya seperti di gambar. Teman-teman masukkan tablet ini ke dalam spray, kemudian tambahkan air. Tambahkan air sampai spray ini penuh. Untuk spraynya sendiri teman-teman bisa beli online atau mungkin ada di supermarket terdekat. Nah, aturannya kalau saya dan keluarga memiliki alat spray ini, satu orang satu spray. Jadi apapun yang kami pegang atau apapun yang kami sentuh harus disemprot. Sedisiplin itu. Jadi seandainya kita habis memegang gagang pintu atau mungkin habis memegang peralatan di dapur, apapun itu, apapun yang disentuh langsung semprot. Hal ini kami lakukan karena kami merasa satu rumah dengan pasien COVID. Walaupun ia tidak keluar dari kamar, tapi lebih baik berhati-hati. Tips selanjutnya adalah tips dalam menggunakan kamar mandi. Jika kamar mandi yang digunakan adalah satu untuk digunakan bersama, sebaiknya ada jeda antara penggunaan satu orang dengan orang berikutnya. Apalagi jika kamar mandinya setelah digunakan oleh pasien COVID. Seandainya pasien COVID-nya masuk ke kamar mandi, kemudian keluar, nah mungkin kasih jeda sekitar 3-5 menit ya. Jangan lupa selalu semprot dengan desinfektan. Begitu juga dengan semua pakaian, bekas peralatan makan yang digunakan oleh pasien COVID. Biasakan untuk selalu menyemprotnya setelah dipakai, lalu disimpan di tempat terpisah sebelum dicuci. Dicuci pun sebaiknya menggunakan air hangat.
Kalau saya sendiri pada saat itu selain direndam dengan air hangat, kemudian saya masukkan tablet desinfektan atau klorin tadi. Tips selanjutnya adalah usahakan agar ventilasi rumah terbuka sehingga aliran udara berputar. Usahakan jendela-jendela, pintu terbuka ya. Jadi sirkulasi udara bagus untuk pasien, begitu juga untuk anggota keluarga yang lainnya. Rutinlah untuk menyemprot dengan desinfektan. Usahakan agar pasien COVID tidak keluar dari kamar. Penuhilah segala kebutuhannya mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, sediakan semuanya dan simpanlah di depan pintu, sehingga si pasien tidak perlu keluar kamar. Sediakan alat hiburan di kamar seperti televisi atau mungkin gadget ya, sehingga pasien yang berada di kamar tidak merasa stres dan memiliki hiburan. Tapi jangan lupa, istirahatnya harus tetap dijaga dan diatur agar cukup tidur dan istirahat. Pastikan juga pasien selalu berjemur setiap pagi antara pukul 9 dan 10. Pastikan makanannya bergizi, vitaminnya cukup, dan tetap happy. Selain itu, teman-teman harus selalu memantau kondisi si pasien. Apakah ada gejala yang memburuk atau mungkin panasnya yang semakin tinggi. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, jika kira-kira kondisinya kurang bagus dan terjadi penurunan, teman-teman harus melaporkan kondisi ini ke dokter online. Nah, jika teman-teman memiliki anggota keluarga atau saudara yang terkena COVID, jangan lupa untuk melapor ke RT. Karena biasanya RT akan melaporkan ke puskesmas dan puskesmas nanti akan membantu untuk memantau kondisi pasien dan juga melakukan penyemprotan di area lingkungan teman-teman. Mungkin di setiap kelurahan atau daerah kondisinya akan berbeda ya, tapi lebih kurang seperti itu. Sebaiknya dilaporkan ke RT, karena biasanya dari RT akan melaporkan ke tim COVID ya untuk tracing dan juga untuk mendata berapa banyak anggota dari RT tersebut yang terkena COVID. Satu lagi yang teman-teman harus ingat adalah bahwa setiap kondisi pasien akan berbeda dengan pasien yang lainnya. Mungkin ada yang tidak mengalami gejala, tapi di lain pasien mungkin ada mengalami gejala yang mungkin lebih berat atau mungkin ringan, mulai dari demam, sakit kepala, sakit pinggang, kemudian ada yang sesak, batuk, dan lain-lain. Nah, teman-teman benar-benar harus selalu memantau. Kalau kita isolasi mandiri di rumah, kita harus lebih aware ya, harus lebih waspada. Teman-teman harus tahu kalau kejadiannya memburuk, siapa yang harus dihubungi, apa yang harus dilakukan. Itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai yang merawatnya di rumah. Nah, yang terakhir, teman-teman harus tetap berdoa dan pasrah. Karena selain kondisi yang menurun, kebanyakan dari penderita COVID dan keluarga yang merawatnya mengalami sedikit stres dan rasa khawatir yang berlebih. Sebenarnya hal ini memang wajar ya teman-teman, mengingat keadaannya pada saat ini memang kurang nyaman ya. Kita banyak melihat kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan, mungkin membaca di sosial media atau mendengar berita di televisi. Tapi ada satu hal yang harus kita selalu ingat, bahwa apapun yang terjadi pasti karena izin Allah. Jadi tetap pasrah, berdoa, dan lakukan yang terbaik. Setelah merawat putri saya lebih kurang selama 2 minggu, alhamdulillah saya baik-baik aja teman-teman. Saya yang merawat semua keperluan putri saya, mulai dari membawa ke dokter, kemudian membawa tes swab PCR, dan semua kebutuhannya saya yang meladeni. Nah, setelah putri saya sembuh, seminggu kemudian putra saya
juga terkena COVID. Saya melakukan hal yang sama pada saat merawat putra saya. Kami melakukan protokol dengan sangat ketat, menjaga kesehatan, dan terkenanya di luar ya, jadi bukan tertular oleh kakaknya. Artinya, jika kita melakukan isolasi mandirinya dengan benar dan disiplin, insya Allah tidak tertular. Nah, saat ini alhamdulillah putri saya dan putra saya kedua-duanya sudah sembuh dan beraktivitas normal kembali. Semoga teman-teman sehat selalu dan tidak mengalami kejadian yang seperti saya alami. Semoga tips-tips yang saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi ini bermanfaat dan teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri segera sembuh. Terima kasih.